Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian? Menjelang 1 bulan lebih sedikit kita menuju 2022. Sebelum menuju 2022, kita cek dulu energi gimana sih 2022 nih nanti ya 2022. Jadi ceritanya, tema aku kali ini ya, tarot readingnya adalah kehidupan kamu di tahun 2022. Ya, kehidupan kamu, tentang kamu, apapun tentang kamu deh ya. Tapi, in general ya, jadi secara umum nanti kita baca apapun yang terbaca nanti, segala apapun tentang kamu. Yes, dan mungkin nanti juga aku kasih bonus tentang keuangan kamu gimana di tahun depan ya. Oh ya, kalau untuk ini Kak, love life gimana? Tenang sayang, untuk love life nanti ya di satu video khusus. Next nanti kita buat, oke? Ini lebih ke general sama keuangan coba deh, dan apapun nanti kita lihat ya. Udah itu aja sih paling. Karena ini general reading dan menarik energi banyak orang ya. Mungkin bisa nggak resonate semuanya sama kamu, bisa mungkin beberapa aja yang resonate sama kamu ya. Nanti yang baik-baik kita aminkan, yang nggak baik semoga menjadi baik. Yes, kalau misalnya kamu mau personal reading, kamu bisa kontak admin aku. Kontaknya itu ada di description box video ini. Apalagi ya, udah itu aja sih. Semoga resonate dan semoga bisa kasih pencerahan ya, hal-hal positif video aku buat kalian. Oke, kita langsung aja ya. Gimana kehidupan kamu di tahun depan? Aku lihat di sini ada seseorang yang kayaknya bingung ya. Aku harus gimana ya? Aku harus apa ya? Dia bingung bukan karena dia nggak memiliki apapun. Malah di sini ada beberapa yang aku lihat kalian memiliki ini itu, tapi malah bingung harus apa, harus ngapain, harus bergerak kayak gimana. Kayak kamu misalnya aku bisa bilang kamu ini finansialnya cukup ya, let's say kamu finansialnya cukup, terus misalnya kamu punya skill atau kamu punya support gitu ya dari siapapun ya, atau apapun kamu dapat support lah dalam bentuk materi atau dalam bentuk apa ya, individu, atau misalnya kamu dapat privilege gitu ya. Pokoknya kayak kamu punya ini itu tapi kamu bingung ya harus apanya. Akhirnya apa? Nggak banyak perubahan di dalam hidup kamu buat tahun depan ya, padahal kamu punya apa aja tapi kamu merasa bingung harus gimana. Beberapa dari kamu ngerasanya kayak gitu, dan ada beberapa dari kamu yang masih bingung mungkin ya, entah dalam karir atau finansial, bingung lagi mempertimbangkan. Ada yang mungkin kayak ngerasa udah gak nyaman di tempat kerjanya ya, di karirnya udah ngerasa gak nyaman. Ada yang memang mau pindah, mau move ya ke tempat kerja baru, memang ngerasa gak nyaman rasanya nih, pengen pindah tapi masih galau, kira-kira kalau misalnya aku pindah dari sini pekerjaan aku yang baru lebih baik atau enggak ya, kayak gitu. Butuhnya tuh kenyamanan ya, bukan materi, bukan yang dipikirin tuh bukan salary dan gaji, tapi lebih kayak materi yang dipikirin di sini. Kenyamanan maksud aku ya, sorry, yang dipikirin kenyamanan sama kalian. Kalian ngerasa udah gak nyaman di tempat kerjanya, apapun alasan kalian ya. Aku lihat di sini ada yang galau. Beberapa dari kalian galau.
soal percintaan sih aku lihatnya, ya. Itu yang bikin kamu jadi maunya tuh pergi-pergi terus dari rumah. Stres ya mungkin di rumah atau gimana, ya. Maunya tuh jadi sering keluar rumah, maunya jadi sering keluar rumah, entah pergi kemana, ya. Jadi males di rumah, suntuk mungkin ya. Galau sih, galau tentang perasaan mungkin sama seseorang, ya. Walaupun ini general, kalau misalnya ada tentang love life atau apa ya tetap ya aku bacain. Tapi untuk love life yang lebih khusus nanti aku buat lagi videonya. Ya sayang ya. Di sini aku lihat ada seseorang yang bingung karena punya perasaan sama seseorang ya. Dan bingung harus kayak gimana nih. Harus diapain perasaannya. Entah cinta bertepuk sebelah tangan atau kamu belum move on atau on off ya. Orang itu datang ke kamu. Aku lihatnya kayak kamu bingungnya tuh aku ini mau apa sih sebenarnya sama perasaan ini, mau move on atau mau gini-gini aja. Mau move on tapi hasilnya belum kelihatan nih, ya. Masih terhubung aja sama seseorang mungkin, atau kamu masih kepikiran aja sama orang itu. Makanya kamu bingung, ini perasaan sebenarnya mau diapain ya, mau dibuang atau mau dikemanain gitu ya. Ya, ada seseorang aku lihat yang lagi mikir-mikir mau melakukan sesuatu ya. Ini mungkin sekitar di bulan pertama sampai 3 bulan pertama tahun depan. Ada yang bingung mau ngelakuin apa. Nah, itu masih dalam tahap mikir-mikir ya. Kayak mungkin ya beberapa dari kamu itu kayak pengen mengambil resiko ya. Mungkin karena terlalu beresiko makanya pikirnya lama. Nah, aku lihat kamu kayak mau melakukan sesuatu tapi beresiko nih, makanya mikir-mikir terus. Ya. Baik, apa itu baik buat kamu atau enggak ya. Kamu ngerasa sendirian sih, makanya kamu kayak nggak punya teman buat berbagi atau sharing. Kemana kamu harus diskusi apa yang kamu mau atau sharing apa yang lagi kamu pikirin. Beberapa dari kalian ini ngerasanya kayak sendirian, kayak nggak punya siapa-siapa, ya. Saking sendiriannya ada yang kepikiran tuh kayak pengen move, pindah rumah atau pindah lokasi atau pindah kerja gitu ya, yang jauh gitu ya. Intinya pindah lah. Iya. Yang cowok-cowok ya, yang maskulin, aku lihatnya kalian tuh kayak banyak berpikir di tahun depan ini. Ada aja yang kalian pikirin. Ya walaupun saya cuek-cueknya maskulin ya. Selama mereka punya pikiran kan pasti mikir juga gitu ya. Nggak mungkin saya cuek-cueknya gitu. Iya, si maskulinnya. Ada sesuatu yang dia lagi pikirin sih. Mungkin dia ngerasa marah sama seseorang atau ada seseorang yang membuat dia emosi kali ya. Jadi dia marah. Ya, makanya kepikiran harus gimana nih. Buat kamu yang memang udah putus atau sudah move on ya, ada seseorang yang pengen punya hubungan yang baru. Aku lihatnya di sini. Ada beberapa mungkin yang memang dekat kali ya, dekat secara interpersonal gitu ya, one by one gitu, kalian sama-sama deket. Atau memang di tahun depan nanti kalian ini jadi jadi ketemu banyak orang. Aku lihatnya, aku lihat ya memang buat beberapa kalian yang lagi deket ya sama seseorang, atau mungkin buat kalian lagi memulai hubungan baru atau mau punya hubungan baru, itu sekitar di bulan ketiga tahun depan, sekitar bulan Maret atau bulan April ya. Ada beberapa dari kalian yang dekat sama seseorang, atau memang baru official punya hubungan baru, atau ya lagi pengen punya hubungan yang baru. Aku lihatnya ya.
Atau kalian lagi pengen mendekati seseorang, atau kalian lagi pengen menawarkan perasaan atau hubungan ke seseorang ya. Atau bisa juga ada seseorang yang mendekat ke kamu, menawarkan hubungan atau menunjukkan perasaannya ke kamu. Aku lihat di sini ya, beberapa dari kalian ngerasa kayak punya beban gitu ya, beban atau sakit hati atau kecewa yang begitu cukup dalam perasaannya, atau beban yang begitu berat dan dalam ya. Kalian tuh kayak ada keinginan buat move on, aku lihatnya ya, move on, tapi prosesnya tuh kayak pelan-pelan mau move on. Ya nggak apa-apa ya, yang penting kalian niat aja. Kalau kalian udah niat mau move on, itu udah bagus ya. Istilahnya kalian udah apa ya, udah satu step lebih baik ya. Ada juga yang masih kusut, aku lihatnya nih. Kayak kusutnya tuh kayak misalnya gini, kamu memang punya masalah atau kamu ngerasa adalah satu hal ya, atau misalnya dalam hubungan cinta ya, misalnya dalam hal percintaan kamu tuh kayak kusut banget. Kamu tuh nggak tahu harus memulai dari mana nih, apa sih, menyelesaikan masalah kamu. Kayak maju salah, mundur salah ya, serba salah. Kamu ngerasa kayak nggak punya pilihan dalam hidup, ngerasa kayak nggak tahu harus gimana. Atau beberapa dari kalian ngerasa jadi menjauh dari sekeliling atau menjauh dari orang-orang terdekat, kayak jadi seneng menyendiri, sendirian ya, kayak jauh dari siapapun. Kenapa kayak gitu? Ngerasa kayak nggak punya jalan keluar atas masalah kamu, atau kamu ngerasa kayak begitu berat ya, mungkin buat kamu yang misalnya patah hati atau kecewa ya, atau sakit hati ya. Kamu tuh ngerasa bingung, ini aku sebenarnya harus healing atau enggak ya, aku harus move on atau enggak ya, kok aku di sini-sini aja, kayak gitu. Ada yang ngerasa kayak apa ya, kamu tuh hidupnya gini-gini aja, di situ-situ aja, mau bergerak juga bingung, mau healing tapi kok nggak udah prosesnya, tapi ya lama ya. Mau healing aja tuh kamu mungkin belum yakin mau healingnya atau enggak ya. Aku lihat di sini nih, kayak ada yang bingung banget, ngerasa nggak tahu harus gimana, ngerasa kayak nggak punya pilihan ya, ngerasa nggak punya option buat melakukan sesuatu, kayak mentok gitu jatuhnya ya. Beberapa dari kamu ya, aku ngerasa beberapa dari kalian tuh kayak udah sadar ya, udah ada di tahap kesadaran, kayak oh iya aku harus kayak gini nih, oh iya aku harus melangkah ke sini nih gitu. Kalian udah tahu nih. Di sini banyak banget kan kartu apa sih wands-nya ya. Kalau wands itu kan tentang action ya. Nah, di sini banyak banget wands-nya. Ada 1, 2, 3 ya, 3 sih. Swords-nya banyak juga ya. Nah, di sini mengartikan kalau kalian itu pengen bertindak, pengen melakukan sesuatu gitu ya, pengen action. Nah, kamu tuh udah ada di dalam tahap kesadaran itu. Menurut aku ya udah bagus kalau kamu udah punya kesadaran pengen melakukan sesuatu gitu ya, nggak yang diam aja, nggak yang nggak yang pasif aja. Memang beberapa sih ada yang pasif ya mungkin, tapi pasifnya ini lebih kayak nggak punya pilihan harus apa, lebih kayak gitu sebenarnya, bukan nggak mau gerak. Soalnya aku lihat di sini beberapa kartunya bilang kalau kamu tuh udah pengen gerak, udah tahu harus ngapain. Nah, bagus sih gitu. Soalnya di sini banyak banget yang berpikir, kalian lagi berpikir. Nah, berpikir itu kan efeknya mungkin ya kalian bakal ngelakuin sesuatu. Nah, bagusnya kayak gitu, kalian masih bisa berpikir dan berpikirlah harus ngapain gitu ya, harus apa, harus melakukan apa. Bagusnya kayak gitu. Jadi nanti lama-lama ada actionnya nih buat kehidupan kamu di tahun depan ya. Aku lihat juga beberapa dari kalian kayak mau gitu buat fokus ke masa depan, walaupun ngerasa kayak masih takut ya, belum seberani itu.
Dibilang ragu sih enggak, tapi kayak masih takut, kayak slow gitu ya, pelan, santai ya, kayak masih takut. Nah, aku lihatnya kalian tuh kayak udah nggak mau apa ya, udah nggak mau tuh lihat-lihat atau ingat-ingat ke masa lalu. Aku lihat beberapa kalian tuh ini ya, masih bingung apa di sini tuh, kalian tuh overthinking, aku lihat ya, masih overthinking apa ya, kalian tuh pikirannya jalan terus ya di tahun depan ya, mungkin mikir kok hidup aku gini-gini aja, kok belum banyak perubahan. Sebenarnya kalau kita mau ngelihat perubahan besar ya, hal-hal besar, kita selalu kayak ya emang belum kelihatan perubahannya, tapi kalau misalnya kita mau lihat gitu ya, appreciate hal-hal kecil, itu sebenarnya banyak banget hal-hal kecil yang udah kita lalui ya, yang udah kita lakuin. Tapi kalau kita selalu lihatnya ke hal-hal besar aja, ya memang apa ya pasti lihatnya belum ada perubahannya, karena hal-hal besar kan pasti kan ya nggak cukup sebentar kan prosesnya ya, yang harus kita lalui. Hal-hal besar itu kan biasanya memakan waktu ya, itu sih dari aku ya. Nah, di sini aku lihat kayak kalian tuh apa ya, bingung, overthinking, banyak yang jadi tidurnya berantakan, susah tidur ya, jam tidurnya jadi ngaco aku lihatnya. Karena apa? Karena stres, pikirannya jalan terus ya, stres banget aku lihatnya, stres terus, kayak lelah, capek. Ada yang aku lihat gini ya, beberapa dari kamu ya punya masalah, tapi sayangnya kamu malah kayak nantangin masalah itu. Gini, kamu punya masalah, bukannya kamu kayak lebih introspeksi atau kamu fokus ya buat selesain, tapi kamu malah kayak menantang masalah itu. Beberapa kalian malah ada yang sombong aku lihatnya, kayak ya nggak takut ada masalah, ya udah sini masalah datang aja atau apa gitu ya, sini aku berani, atau aku nggak pusing, aku nggak stres, aku bisa selesain semuanya. Nah kayak gitu di pikiran-pikiran kalian, sombongnya gitu ya. Harusnya ketika ada masalah ya lebih apa ya, rendah hati, terus introspeksi gitu ya, jangan malah semakin sombong ya. Aku lihat ada yang kayak gitu, malah jadi makin sombong pas ada masalah. Beberapa dari kamu nih aku lihatnya apa ya, ada komunikasi yang terjalin dengan seseorang. Kalian tuh kayak lagi deket sama seseorang, intens, cukup intens ya. Dan aku lihatnya sebenarnya mungkin beberapa dari kamu apa ya, udah cukup kenal lama sama orang itu. Mungkin pas dekat-dekatnya ini di tahun depan, di sekitar bulan April atau Mei mungkin ya, tahun depan ya. Dan kalian tuh kayak deket banget, komunikasinya deket, entah by phone, entah by chat, kayak gitu ya. Komunikasi ini via telepon maksudnya ya. Mungkin beberapa dari kamu juga LDR, entah hubungannya LDR atau pas masih deket sama seseorang juga itu LDR. Mungkin kamunya di mana dan dianya lokasinya di mana ya, bukan yang deket lokasinya, bisa beberapa ada yang LDR, berjauhan ya. Di sini ya tahun depan tuh energinya banyak ya, bisa ini satu dari kalian yang merasakan ini semua atau ini energi beberapa dari kalian ya. Aku lihat di sini tahun depan ada yang happy, ada yang celebration, mungkin merayakan sesuatu kebahagiaan. Mungkin ada yang menikah beberapa dari kalian, ada yang ke tahap hubungan yang serius ya, ada juga malah yang ngerasain beban aku lihatnya ya. Bebannya tuh karena apa ya, kayak mungkin kalian punya tanggung jawab atas sesuatu gitu ya, jadi kalian ngerasa beban berat sendirian, nggak ada yang support, nggak ada yang bantu buat selesainnya ya, nggak ada yang bantu deh intinya. Jadi kamu tuh ngerasa beban, padahal kamu tuh kayak udah nggak kuat sebenarnya, udah nggak sanggup. Beberapa dari kamu ngerasanya kayak gitu, udah nggak sanggup banget dalam hidupnya ya. Apa ya,
bener-bener apa sih, kayak udah nggak sanggup aja gitu, nggak ada yang bantu juga keluar dari masalah. Atau bisa juga nih setelah kalian melalui ini ya, hidup yang cukup berat ya, kelihatan di sini ada beban, baru setelah itu ada beberapa dari kalian yang apa ya, merasakan kebahagiaan, happiness. Ada di sini yang bahagia, yang happy nantinya ya. Nah, aku lihat buat kamu yang memang udah putus ya, atau udah pisah ya sama seseorang, aku lihat di tahun depan beberapa dari kalian juga masih ada ini energi yang kamu tuh masih suka keinget-inget masa lalu, keinget soal mantan ya. Ada juga beberapa dari kamu yang memang hubungannya masih baik-baik aja sama mantannya. Kalian masih saling support, masih baik ya, masih saling bantu dalam keadaan apapun ya, masih berteman baik lah ya, komunikasi dan silaturahminya aku lihat. Beberapa dari kalian yang maskulin, aku lihatnya si maskulin ini banyak banget yang baper, galau gitu ya, melamun aja kerjaannya ya, pagi-pagi, siang-siang, malam ngelamun aja. Apa yang dipikirin kira-kira? Beberapa maskulinnya tuh jadi kayak feminin jiwanya, udah nggak ada strong-strongnya, galau terus. Di tahun depan ini dihiasi sama beberapa feminin yang pikirannya tuh jalan terus ya, sampai overthinking juga ada, sampai yang overthinking. Nah, kalau yang maskulin ini lebih ke baper, perasaannya nggak enak. Kalau si feminin pikirannya yang malah nggak enak ya. Dua-duanya sama, saling pikir, saling ngerasa, tapi nggak ngelakuin apa-apa, pasif dari kalian. Karena apa ya, mungkin kalian fokusnya ke pikiran sama ke perasaan kalian aja yang nggak enak, jadi ya kalian nggak ngelakuin apa-apa, pasif aja ya. Karena apa, kalian tuh ngerasa kayak ketika kalian ngerasain sesuatu nggak enak pikiran, nggak enak hati ya, nah kalian mencoba buat bersikap lebih dewasa. Kalian bukan lagi seseorang yang gegabah dalam mengambil keputusan, terus gerasak gerusuk, bukan seseorang yang kalian mencoba buat stabil sih, secara emosional dan secara tindakan kalian mencoba buat stabil. Atau mungkin kalau kalian tipe-tipe yang memang suka nontonin tarot, video tarot ya, kalian pasti lama-lama kan sering dapat pencerahan ya kalian jadi lebih pintar lah dalam ngapa-ngapain ya, dalam menghadapi masalah. Pasti lama-kelamaan kalian tuh lebih stabil secara emosional, secara tindakan, kalian juga jadi lebih dewasa ya. Karena apa? Kalian tahu energi sesuatu atau seseorang. Aku lihat di tahun depan ya, kalian itu sebenarnya lebih semangat, atau mungkin ini prosesnya kali ya, step by stepnya. Jadi dari awal itu kan kalian ngerasa bingung harus ngapain ya, kalian berpikir gitu, kalian merasakan perasaan yang gak enak, kalian udah tahu tuh dari berpikir itu mau ngapain. Nah, step by stepnya lama-lama kalian tuh jadi ada semangatnya gitu loh dalam melakukan sesuatu, kalian ada semangatnya. Dan aku lihat beberapa ini ya, orang dari sekitar kalian juga mendukung, support kalian dalam melakukan apapun, aku lihatnya. Dan kalian lebih semangat sih. Semangat ini aku bisa lihat mungkin beberapa dari kamu semangat dalam menjalani karir, kerjaan, bisnis. Aku lihatnya kayak gitu. Kalau dalam relationship atau tentang love life sih kayaknya nggak terlalu ya. Karena beberapa dari kamu mungkin gini sih energinya, kamu pengen ngelakuin hal yang pasti-pasti aja deh ya. Soal karir, finansial gitu ya, kerjaan itu kan pasti ya. Kalau kamu kerjain rajin ya mungkin ada hasilnya. Kalau love life tentang percintaan kadang kita nggak bisa pastiin kan. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, kalau misalnya lawannya kita nggak mau atau lawannya kita nggak bisa menerima kita atau apa, itu kan di luar kontrol kita kan ya. Let's say ya kita bisa bilang kalau itu hal-hal yang nggak pasti. Nah, makanya aku lihat di sini beberapa dari kalian semangat dalam melakukan sesuatu. Nah, sesuatunya itu lebih ke bisnis, karir, dan
dan kerjaan, finansial, lebih ke soal materi jadi semangatnya ya. Ya beberapa kalian mungkin lebih realistis, yaudah aku lakuin yang pasti-pasti aja deh ya buat hasilnya, daripada aku stres ya, aku mikirin terus, perasaan aku nggak enak, yang aku pikirin soal love life aja. Tapi ya hasilnya ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahannya gitu aku lihatnya. Kalian merasa nggak ada perubahannya? Nggak begitu banyak perubahan lah. Ya gimana mau banyak perubahan juga, karena aku lihat di sini beberapa dari kalian pasif, lebih fokus ke perasaan sama pikirannya aja, makanya actionnya belum ada ya. Aku lihat ya beberapa dari kamu ini masih di fase yang mempertimbangkan, kalau aku ngelakuin ini baik gak ya, kalau aku ngelakuin itu buruk gak ya. Nah itu mungkin kamu ngerasa kayak kamu pengen melakukan sesuatu tapi kayak bertentangan atau berlawanan dengan hati nurani kamu. Jadi kamu ngerasa kayak ini gimana ya, aku masih bingung mau ngelakuin ini bagus atau enggak, baik atau enggak buat aku, buat orang-orang terdekat aku gimana ya nanti ya, kayak gitu. Kamu masih mikirnya tuh mikir yang dalam banget, jadinya apa ya, jadinya galau. Oke, kita lihat lagi ya. Di tahun depan ya. Sebenarnya ya buat kalian yang memang udah kayak udah tahu, kan aku bilang ya beberapa dari kalian kan udah tahu nih mau ngapain. Udah tahu nih mau melakukan apa ya actionnya. Ya udah sebenarnya dilakuin aja. Karena ketika kamu yakin, karena kan aku lihat di sini ada beberapa yang ragu ya. Makanya tadi aku suruh kalian yakin. Kalian tinggal yakinin aja diri kalian tinggal lakuin ya actionnya. Nanti sebenarnya udah kelihatan tuh kalau beberapa dari kamu tuh bakalan apa yang kamu lakuin itu bakalan menghasilkan. Ya mungkin hasilnya itu bagus buat kamu ya. Asal kamu yakin kamu udah deket sama pencapaian kamu. Bener, yang penting kamu yakin aja dulu. Nah, aku lihat di sini beberapa dari kamu ya masih galau. Buat kalian ya yang rasa down atau masih galau, yang tadi aku bilang tuh di awal-awal, ada kalian yang bingung harus ngapain, merasa kayaknya kusut banget hidupnya gitu ya. Sebenarnya kamu tuh cuma butuh kayak keyakinan di dalam diri kamu. Kalau kamu tuh sebenarnya udah cukup baik buat diri kamu sendiri. Kamu jangan berpikir kayak aku ini sedih terus, aku tuh galau terus karena aku tuh sebenarnya nggak layak ya buat bahagia, atau aku tuh nggak layak ya buat seseorang. Jangan kayak gitu mikirnya. Kamu tuh mungkin ya udah cukup baik. Kadang ya hal-hal yang nggak baik datang ke kita nggak semuanya karena kita. Misalnya di dalam love life ya, mungkin kita suka ngerasa gagal atau ngerasa sakit hati, patah hati. Ya sebenarnya mungkin bukan karena penyebabnya kita, mungkin karena emang mungkin karena seseorang nggak cocok sama kita, mungkin karena seseorang ngerasa kayak ya dia nggak cocok ke kita, tapi bukan berarti kita itu nggak cukup baik buat mereka. Ya karena orang lain aja yang ngerasa belum cocok sama kita. Ya atau ya memang bukan kita jodohnya dia. Ya itu kan ada siklusnya kan. Gak mungkin kita ketemu seseorang itu ya langsung jadi atau menikah gitu ya. Itu kan ada prosesnya juga. Nggak semuanya langsung bertemu orang yang tepat. Makanya kamu harus banyak-banyak positif deh. Positive thinking gitu ya. Positive thinking, dekat sama orang yang positif juga. Ya, sering-sering berpikir positif. Kalau kamu tuh sebenarnya udah cukup baik, kamu juga sebenarnya layak buat bahagia, kamu juga layak dapat seseorang yang baik, seseorang yang lebih baik ya. Aku lihat kan beberapa dari kalian itu tadi ada yang kayak menyendiri, senang sendirian, jauh dari orang-orang gitu ya, kayak merasa ini aja, mengasingkan diri atau menyendiri ya. Boleh kamu menyendiri ya, boleh kamu istirahat sebentar gitu ya dari keramaian ya, dari luar. Tapi setelah istirahat kamu kembali lagi bangkit ya, kamu bangkit,
kembali lagi menjadi seseorang kamu yang biasanya ya. Boleh kamu istirahat, boleh kamu sebentar gitu ya, take a break gitu dari sekeliling, dari luar, tapi ya setelah itu kamu bangkit lagi menjadi seseorang yang lebih semangat dan punya dengan rasa percaya diri buat ngejalanin hari-hari ya ke depannya lebih baik lagi. Dan tadi ya aku udah ada bilang kan, coba di tahun depan ini aku lihat ada beberapa dari kamu ini yang ketemu orang baru, banyak ketemu orang baru, malah ada juga yang jadinya dekat gitu ya dan punya hubungan yang baru, karena memang ada keinginan buat punya hubungan. Nah cobalah kamu keluar dari comfort zone, zona nyaman kamu, jangan kamu ada di yang flat gitu aja ya. Coba kamu coba hal-hal baru, coba kenal sama banyak orang, coba kenal sama orang baru ya. Siapa tahu nanti ketemu seseorang yang tepat, ya kan? Siapa tahu nanti ketemu orang yang cocok ya buat nanti hubungan yang serius. Kan beberapa dari kamu pengen punya hubungan yang serius ya. Gimana mau serius kalau kamu ya senangnya di rumah aja, senangnya sendirian aja ya. Gimana mau ketemu seseorang? Kayak yang tadi aku bilang, kamu itu sebenarnya harus yakin dan percaya sama goal, sama keinginan kamu, sama pikiran kamu. Di saat kamu yakin ya atas keinginan kamu, semua mimpi-mimpi kamu tuh bisa terwujud ya. Yang penting kamu yakin sama keinginan kamu. Nah, nanti bisa. Kamu yakin, usaha, doa ya. Nanti tinggal semesta aja yang mewujudkan itu ya. Beberapa dari kamu ya yang punya hubungan ya, atau in relationship, entah hubungannya baru atau lama. Kan tadi aku lihat beberapa dari kalian ada yang mengadakan celebration, mungkin ada yang menikah atau hubungannya jadi lebih serius ya. Nah itu nanti ya, ada juga yang LDR aku lihatnya. Nah di tahun depan tuh mungkin ada beberapa konflik, nggak ke konflik sih, tapi lebih kayak ada godaan-godaan. Nah beberapa dari kamu yang memang punya hubungan ya, atau mungkin yang LDR, aku lihat juga beberapa kalian ada yang LDR ya, long distance. Nah ini tuh hubungannya kayak lagi dites nanti, banyak godaan, banyak ujian yang bakal menghampiri. Nah datangnya itu dari dari kamu, atau dari masalah, atau dari pasangan kalian yang mungkin ya di antara kalian itu ada menutup-nutupi sesuatu, atau nggak terbuka satu sama lain ya, atau kamu sama dia gitu nggak saling terbuka, ada yang dirahasiakan atau disembunyiin. Nah itu tuh sebenarnya semacam godaan atau ujian buat hubungan kalian. Nah buat kalian yang memang lagi berkomitmen, atau ya punya komitmen lah untuk hubungan yang serius, atau suatu hubungan gitu ya, dalam hubungan punya komitmen. Nah nanti tuh tahun depan bener-bener dites, diuji banget tuh hubungannya. Buat kamu yang bingung ya, beberapa kalian aku ngerasanya kayak ada yang down, penuh kebimbangan, dan kayak kayak menunggu ketidakpastian. Kan beberapa dari kalian itu kan kayak menjalani sesuatu yang pasti, kayak karir atau mengejar material things gitu ya. Nah buat kamu yang memang lagi kayak menunggu hal-hal yang gak pasti, atau berada dalam ketidakpastian soal apapun, di tahun depan kamu tuh bakalan kamu bakalan dapat jawabannya di tahun depan nanti. Itu mungkin ya, aku ngerasa energinya itu di sekitar bulan Februari atau Maret kamu bakalan dapat jawaban. Ya adalah yang udah mulai di awal-awal Januari mungkin ya. Pokoknya apapun yang di segala pertanyaan kamu, apapun yang ada di benak kamu tentang pertanyaan-pertanyaan yang kamu bingung, yang kamu gak dapat jawabannya, hal-hal yang tidak pasti, buat kamu yang di dalam ketidakpastian, itu sekitar bulan Februari atau bulan Maret kamu bakal tahu dan dapat jawabannya. Coba ditungguin aja ya. Mungkin di awal Januari udah ada yang mulai-mulai ya. Dan gini, di tahun depan
Banyak kalian kan karena masih bingung ya, bingung tentang ya mungkin tentang percintaan, love life atau apapun ya. Dan kamu juga beberapa akhirnya fokus ke hal-hal yang pasti-pasti aja. Nah, kamu juga apa ya? Kalian tuh jadi berpikir, beberapa kan ada yang mau move on aku lihatnya tadi. Jadi kamu berpikir kayak ini ya, energi apa ya, soal masa lalu atau soal hal-hal ya, energi-energi dari masa lalu. Ini nih sebenarnya kamu harus dirilis atau enggak sih? Ini nih energi apa ya? Ya tentang apa sih perasaan-perasaan kamu ya, tentang masa lalu, tentang hal-hal apapun atau hal-hal yang belum kamu rilis, hal-hal yang masih kamu pendam, yang kamu simpan, perasaan ke seseorang, perasaan ke apapun deh ya. Nah, ini tuh kamu jadi berpikir di tahun depannya, kayak aku tuh sebenarnya harus move on atau enggak ya? Aku tuh sebenarnya harus menunggu dia atau enggak? Aku tuh sebenarnya masih harus menunggu atau enggak, menunggu jawaban, menunggu seseorang. Nah, aku lihatnya di tahun depan kalian udah, beberapa dari kalian sekitar 50 atau 60% lah dari kalian itu udah sadar, kayaknya aku harus merilis deh energi-energi masa lalu. Kayaknya aku harus move on deh dari mantan aku. Kayaknya aku nggak perlu nunggu dia lagi deh. Kayaknya aku udah cukup deh selama ini berusaha. Nah, itu kalian udah beberapa ada yang sadar dan akhirnya yakin ya buat merilis perasaan-perasaan yang berkaitan dengan masa lalu. Tadi aku bilang ya, beberapa dari kalian itu kan ada yang pasif kan. Yang maskulin itu lebih fokus ke perasaan, yang feminin itu fokusnya ke pikiran ya, overthinking ya. Nah, di sini beberapa dari kalian tuh udah sadar kalau untuk mencapai goals kamu, mencapai mimpi-mimpi apapun yang kau mau ya, dalam aspek apapun, entah karir, entah finansial atau love life ya. Nah, beberapa kalian udah sadar kalau kalian tuh harus bergerak, harus berusaha ya, nggak bisa pasif-pasif terus ya. Kamu harus udah take action, harus bikin strategi, plan, apa yang mau kamu lakuin. Nggak bisa kamu diam-diam aja. Nah, beberapa kalian udah sadar, ya bagus sih, good job ya menurut aku. Atau yang mungkin kalian udah sering nontonin tarot, dapat pencerahan harus ngapain gitu ya, nggak bisa yang diam-diam terus ya. Bagusnya kalian udah sadar, dan aku lihat beberapa dari kalian ini sekitar 30 atau 40% menjelang mungkin sekitar bulan April, Maret, April, Mei lah, kalian udah beberapa ada yang take action, fokus ke masa depan kalian, kan udah tahu mau ngapain. Bagusnya ya, good job ya. Oke, tadi aku janji ya, aku pengen bahas soal keuangan kamu di tahun depan. Bahkan ini mungkin kayak udah kelamaan videonya, but it's okay, karena aku seseorang yang suka pegang janji dan pegang omongan, kata-kata ya. Karena seseorang yang dewasa itu harus bisa dipegang kata-katanya kan ya. Oke, keuangan kamu di tahun depan, beberapa kamu sebenarnya ya sibuk ya. Kalau sibuk ya otomatis mungkin keuangan dan finansial lancar ya, semoga ya. Tapi beberapa dari kalian itu sibuk, entah sibuk memang sama apa ya, sama pekerjaan ya, pekerjaan utama, atau ada beberapa dari kalian yang udah coba-coba side job gitu ya. Dan beberapa juga ada yang udah punya passive income bagus ya, entah dari investasi atau apalah gitu ya. Beberapa dari kalian juga udah ada sedikit 30 atau 40% yang sadar sama nabung, saving uang ya. Bagus ya. Oke. Kamu ini kan, beberapa dari kamu ini kan sibuk nih tahun depan ya. Walaupun misalnya kamu ada punya masalah, tapi suka ada aja malaikat yang bantuin kamu. Mungkin malaikat itu teman-teman kamu ya, bisa jadi keluarga kamu. Kalau misalnya kamu ada masalah keuangan, nah kamu ada aja tuh yang bantu. Bagusnya ya. Atau beberapa dari kalian mungkin yang bantu seseorang, kalau misalnya ada orang lain yang punya masalah keuangan atau finansial, malah kamu mungkin yang bantu. Tapi enggak sih, beberapa aku lihat malah kalau ada punya masalah keuangan, ada aja yang bantu. Bagus tuh ya. Nah, untuk kalian-kalian yang mungkin punya masalah keuangan atau punya kebiasaan yang boros, suka belanja, belenji, shopping sana-sini ya, atau belanja di e-commerce, nah aku lihat beberapa dari kalian udah meninggalkan hal-hal itu ya.
udah agak sadar tentang pentingnya menabung, tentang pentingnya menyimpan uang, investasi. Jadi beberapa dari kalian kayak mengurangi tuh belanja-belanja yang nggak penting ya. Kalau misalnya pun yang punya tagihan atau cicilan, nah kalian tuh udah sadar, aku pengen selesain tagihan aku dulu deh, nggak mau belanja-belanja dulu. Aduh, tagihan aku nih banyak banget, kayaknya aku nggak boleh boros, kayaknya aku harus beresin dulu nih tagihan dan cicilan-cicilan. Nah, bagus ya, beberapa kalian tuh udah ada keinginan buat ngeberesin ya masalah keuangan kalian atau tagihan-tagihan itu ya. Nah, beberapa nih keuangannya merasa stuck. Stucknya kenapa? Ya mungkin tahun depan ada yang ngerasa kayak apa ya, gajinya, salary-nya nggak nambah, nggak ada penambahan dari kantor ya. Jadi ya stuck, keuangannya gitu-gitu aja. Kalau misalnya kamu cuma apa ya, cuma bergantung sama pendapatan atau income bulanan gitu ya, pekerjaan utama aja, ya memang ada pekerjaan utama aja dan nggak ada passive income, ya akhirnya kamu ngerasa stuck. Apalagi kalau misalnya tahun depan nanti kamu nggak ada kenaikan gaji, ya udah stuck, mau gimana ya, nggak ada perubahan dan perkembangannya. Jadi kamu ngerasa ya stagnan aja keuangan kamu ya. Nah, aku lihatnya di tahun depan keuangan, beberapa dari kalian kayak mencari cara gimana supaya bisa bertahan. Entah bertahan sampai akhir bulan ya, atau akhir tahun gitu ya. Nah, kadang beberapa dari kalian udah menolak tuh. Misalnya ada temannya yang ngajak pergi, pergi yuk nongkrong yuk. Nggak mau nggak punya uang nih. Atau nggak mau di rumah aja gitu. Padahal apa, itu cara kamu buat survive untuk di rumah aja ya. Untuk nggak boros gitu ya, untuk lebih hemat ya. Jadi kalau weekend nih aku lihatnya banyak dari kalian yang kayak di rumah aja, chill di rumah gitu ya. Udah males kalau misal terus-terusan pergi-pergi kayaknya ya. Mungkin karena udah keseringan efek pandemi kali ya, di rumah aja. Jadi kayak udah kebiasaan di rumah. Kayak gitu ya. Tapi bagus sih, kayak apa ya, kamu ya udah tahu gitu. Nggak usah nggak mau boros-boros gitu. Pokoknya beberapa dari kalian kayak ada penolakan kalau ada hal-hal yang bisa bikin keuangan kau boros. Nah, kamu kayak udah bisa menolak ya, udah nggak gampang-gampang lagi tuh mengiyakan ajakan teman atau mengiyakan hawa hasrat atau passion kamu dalam belanja, dalam shopping ya. Nah, beberapa dari kalian udah bisa kompromi. Buat kamu yang punya pasangan, kamu bisa kompromi sama pasangan kamu. Misalnya kamu ya yang udah punya hubungan serius atau ada keinginan mau menikah. Nah, kamu udah bisa tuh kayak kita hemat aja yuk beb, jangan keluarin uang, jangan pergi-pergi, jangan belanja-belanja. Nanti makin boros, kan kita mau nabung nih buat nikah, buat merit. Nah, kayak gitu. Itu udah bisa kompromi tuh, udah bisa kompromi, ajak ngobrol pasangan. Ya bagus ya kalau pasangannya bisa diajak kompromi soal keuangannya. Karena kan kebanyakan kalau tipe-tipe cowok ya, yang maskulin itu kan biasanya boros ya, susah diajak ngobrolnya soal keuangan. Aku lihat juga di tahun depan beberapa kalian nih kecewa dan sakit hati. Kenapa ya soal keuangan kalau kecewa ya? Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang ngerasa udah keseringan nih baik ya sama orang atau sama teman-teman atau sama siapa ya. Nah, orang-orang itu tuh kadang minta bantuan kamu nih dalam hal keuangan, tapi feedbacknya nggak ada ke kamu, atau mereka tuh nggak mengembalikan uang kamu atau nggak melunasi mungkin ya hutangnya atau gimana. Nah, kamu jadi sakit hati ya, hati-hati. Nah, itu sebagai warning ya, kalian harus hati-hati kalau misalnya mau meminjamkan uang atau misalnya mau ngebantu orang, ya harus dipikir dulu. Yang pertama adalah kamu cukup dulu ya, baru kamu bisa bantu orang ya. Itu aja sih. Dan lihat-lihat juga orangnya siapa, kira-kira bisa dipegang gak janjinya. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai karena masalah keuangan hubungan sama orang itu jadi jadi rusak, kan nggak enak juga jadinya ya, cuma karena uang. Beberapa dari kalian keuangannya bagus sih, tapi bagusnya itu lebih kayak ngalir aja, lancar. Ada yang lancar di sini, walaupun nggak
nggak yang bener-bener apa sih kelihatan gitu ya perubahannya, misalnya wah jadi tiba-tiba tajir gitu ya, nggak sih, belum ada yang kayak gitu kayaknya. Tapi di sini ada yang aku lihat tuh kayak lancar aja, bulan demi bulan tuh lancar, walaupun nggak yang tipis-tipis banget tapi lancar gitu ya. Alhamdulillah sih, bagus ada yang lancar ya. Di sini ada kartu Eight of Wands-nya ya, lancar, ngikutin arus aja gitu ya, bagus, good ya. Tapi jangan sampai arusnya ke bawah. Nanti tipis uangnya. Nah, aku lihat di tahun depan ya, beberapa dari kalian kayak membatasi diri orang-orang yang menyusahkan atau apa ya aku lihatnya. Pokoknya beberapa ada yang kayak membatasi diri sih, kayak dari apa gitu yang mungkin ada orang-orang yang suka nyusahin kamu atau minta bantuan terus kamu nggak suka gitu ya sama orangnya. Mungkin ada yang membatasi diri kayak gitu. Atau ada beberapa dari kalian juga yang malah jadi banyak nongkrong-nongkrong karena stres, jadi banyak nongkrong. Atau karena banyak juga yang keluar uang karena buat ngedate nih, buat relationship, atau karena buat memanjakan pacarnya, pasangannya, atau buat ngedate gitu. Nah, jadi borosnya di situ, kebanyakan nongkrong nih kayaknya aku lihatnya ya. Dari kalian ya, entah sama teman-teman atau sama pasangan nongkrongnya ya. Whatever lah ya. Nah, aku lihat di tahun depan ada beberapa kayak ada orang-orang jauh atau orang yang misalnya udah lama nggak komunikasi sama kamu, tiba-tiba hubungi kamu, ngasih project, atau misalnya ngasih project atau ngasih apapun lah yang bisa menghasilkan, menambah income kamu. Nah, jadi beberapa dari kalian bakal menerima kabar baik dari seseorang, bisa yang memang udah deket atau memang nggak deket, tiba-tiba hubungi. Nah, dia ngasih project atau apa gitu yang berhubungan sama keuangan. Nah, kamu seneng deh tuh dihubungi sama mereka ya. Tapi beberapa dari kalian juga ini nih, situasinya ada nggak baiknya sih. Nggak baiknya tuh mungkin gini ya, soal keuangan. Mungkin lebih kayak warning ya, disuruh hati-hati kali ya. Takutnya gini, misalnya buat kamu ya, yang bisnis atau apa gitu. Ini sih sebenarnya contoh ya. Misalnya kamu punya bisnis, nah hati-hati aja kalau misalnya nanti ya kamu jadi dibohongin, atau misalnya jadi kena tipu atau apalah, dibohongin sama beberapa orang gitu. Takutnya gitu sih, lebih ke situ. Pokoknya ada situasi yang cukup rumit di tahun depan masalah keuangan. Nah, masalahnya itu berhubungan sama banyak orang sebenarnya. Nah, itu lebih ke hati-hati aja sih. Ya, itu aja ya gengs ya, kayaknya udah terlalu lama sih jadi di reading deh nih ya. Oke, nanti nextnya aku bahasnya itu soal ini ya, love life ya, kisah cinta kamu di 2022. Tenang aja, ditunggu aja ya sayangnya. Oke, kita lanjut ke ini ya, inisial dan zodiaknya ya. Oke. Yes, ini zodiaknya ya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, bisa energinya aja, nanti dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Nah, mungkin zodiak-zodiak ini yang berhubungan nanti sama siapapun yang berhubungan sama kamu di tahun depan, di 2022 ya. Bisa dari berbagai macam aspek, nggak cuma love life aja ya. Apapun deh yang berhubungan sama kamu di tahun depan. Ada zodiak Gemini, Leo, Capricorn, Virgo, Aquarius, Cancer, Aries, Scorpio, Sagittarius, Taurus ya. Untuk inisial namanya bisa nama kamu atau nama dia atau nama seseorang atau siapapun yang berhubungan sama kamu di tahun depan. Ada inisial huruf K, V, P, O, R, F, Q, T, I, G, M, Z, H, J, U, D, N, B. Ini M ya guys, bukan W ya. Oke, itu aja ya gengs ya, nih aku zoom. Oke, thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.